Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang beberapa soal untuk mendukung nanti pada saat ujian akhir semester mata kuliah Matematika 1. Jadi nanti ini ada beberapa soal, teman-teman mahasiswa bisa menyimak dengan baik dan mempelajari, lalu dicoba untuk mungkin diganti angkanya atau dicari contoh soal yang sejenis seperti itu agar nanti pada saat ujian lebih lancar. Yang pertama kita akan membahas tentang menghitung atau menentukan jarak di antara dua titik. Jadi di koordinat kartesius itu kalau kita menggambar garis ada dengan titik A, titik B seperti itu, maka ada jarak di antara titik A dan titik B. Nah, kita bisa mencari nilai dari atau panjang jarak tersebut dengan menggunakan persamaan menghitung jarak di antara dua titik, yaitu D sama dengan akar X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Nah, contohnya untuk soal ini itu X1 sama dengan, di sini bisa dilihat di sini X1 sama dengan 3, Y1-nya sama dengan min 1, lalu X2-nya min 4 dan Y2-nya min 7. Jadi X1, Y1 itu adalah milik dari titik A. Lalu X2, Y2 nilai dari titik B. Lalu nilai-nilai X1, X2, Y1, Y2 tadi tinggal kita substitusikan ke persamaan. Tadi D sama dengan akar X2-nya adalah min 4, X1-nya adalah 3, jadi min 4 min 3 pangkat 2 plus min 7 untuk Y2-nya dan min Y1. Y1-nya adalah minus 1. Mohon maaf, ini adalah tadi di sini belum diganti ya. Di soalnya Y1-nya adalah min 2. Ini adalah min 2. Nah, seperti itu. Sehingga D sama dengan akar 49 plus 25 sama dengan akar 74 sama dengan 8,61-an. Jadi panjang jarak dari titik A dan B adalah 8,61-an. Yang nomor 2 yaitu kita mencari persamaan garisnya. Soalnya bila diketahui kemiringan 5 dan titiknya 2,4, ingat 2,4 ya, tentukan persamaan garisnya. Nah, di sini titik 2,4 itu adalah nilai X1 dan X2. X1-nya 2, X1-nya 2 dan Y1-nya adalah 4. Maka kita masukkan ke persamaan garis. Rumus persamaan garis adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. M adalah kemiringan. Nah, di soal sudah diketahui kemiringannya adalah 5. Tinggal kita substitusikan. Y min Y1-nya tadi adalah 4 sama dengan M-nya adalah 5. X min X1, X1-nya adalah 2. Hasilnya Y sama dengan 5X min 10 plus Y. Nah, lalu persamaan garis itu adalah AX plus B sama dengan 0 rumusnya. Nah, jadi di sini tadi Y sama dengan 5X min 10 plus 4 diubah menjadi 5X min Y min 6 sama dengan 0. Jadi ruas kanannya adalah sama dengan 0. Seperti itu. Nah, di sini ada catatan. Jika pada soal tidak diketahui nilai kemiringannya atau nilai M-nya, maka nilai kemiringan dicari dengan rumus gradien. Yang M sama dengan bla 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 dibagi bla bla bla. Seperti itu. Silahkan dicek di resume rumus-rumus yang sudah saya berikan. Di situ ada bagaimana sih cara mencari gradien atau nilai M-nya, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke fungsi. Nah, di sini kita mencari nilai fungsi. Diberikan fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 min 2x plus 2. Tentukan, ada 4 yang ditentukan, f1, fa plus 1, fa kuadrat, dan fa plus n. Nah, untuk f1 tinggal kita substitusikan nilai 1 itu di nilai x-nya.
Di sini F1 sama dengan tadi persamaannya X pangkat 2 min 2X plus 2. Jadi nilai X-nya diganti dengan 1. Sehingga 1 kuadrat min 2 kali 1 plus 2. Hasilnya adalah 1. Lalu yang FA plus 1, maka X-nya tadi diganti dengan A plus 1. Nah, sehingga variabel X itu diganti dengan A plus 1. Sehingga yang tadinya X kuadrat di fungsinya menjadi A plus 1 kuadrat min 2A plus 1 plus 2. Sehingga hasilnya adalah A kuadrat plus 2A plus 1 min 2A min 2 plus 2. Bisa kita coret, lalu tinggal menjadi hasilnya adalah A kuadrat plus 1. Ini plus 2 dan min 2 bisa dicoret. Hasil akhirnya adalah A kuadrat plus 1. Yang C yaitu FA kuadrat. Nah, di sini X-nya diganti dengan A kuadrat sama tadi dengan B, tinggal disubstitusikan. Variabel X-nya diganti dengan A kuadrat. Sehingga A kuadrat pangkat 2 min 2A kuadrat plus 2. Hasilnya A pangkat 4 min 2A pangkat 2 plus 2. Lalu yang D soalnya adalah FA plus N. X-nya diganti A plus N, tinggal disubstitusikan sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi nilai X variabel X itu diganti dengan fungsi yang diminta gitu. Jadi Fx, nah berarti kalau ditanya Fa berarti X-nya diganti A, misalnya seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke trigonometri. Sini tentukan nilai cos 75 derajat. Lalu kita untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan rumus penambahan trigonometri. Ya, rumus penambahan trigonometri. Persamaannya adalah pada saat ada cos dalam kurung X plus Y sama dengan cos X dikali cos Y min sin X dikali sin Y. Dengan X-nya adalah 45 derajat dan 30 derajat. Kita kembali ke sudut-sudut. Nah, itu kan ada 30, 45, 60, 90. Nah, misalnya seperti itu. Nah, jadi 75 itu adalah perpaduan antara 45 derajat dan 30 derajat. Sehingga kita masukkan ke tadi persamaan yang ada. Nah, ini juga ada di resume dari rumus-rumus, silahkan untuk disimak, dilihat. Jadi cos 75 sama dengan cos 45 derajat plus 30 derajat. Lalu cos X cos Y berarti cos 45 cos 30 min sin X sin Y, sin 45 sin 30. Tinggal dimasukkan ke kalkulator. Cos 45 itu berapa? Cos 30 berapa? Sin 45 berapa? Sin 30 berapa? Hasilnya adalah mi akar 6 per 4 min akar 2 per 4. Seperti itu. Lalu kita masuk ke limit fungsi. Nah, sini diketahui ada limit fungsi X dan limit fungsi G. Limit fungsi X-nya sama dengan min 3, untuk X-nya adalah 0, dan limit fungsi G-nya adalah 9 dengan X sama dengan 0. Dengan menggunakan teorema limit, tentukan nilai yang ditanya adalah nilai dari limit Fx min Gx. Nah, jadi kita lihat di teorema limit, di aturan limit, bisa dibuka lagi di resume yang sudah saya berikan, bahwa rumus dari limit Fx min Gx adalah ini. Limit Fx min limit Gx, untuk X-nya semua sama dengan 0. Nah, karena sudah di soal ditentukan limit Fx-nya adalah min 3, limit Gx-nya 9, jadi tinggal disubstitusikan. Limit Fx tadi min 3, min limit Gx 9, hasilnya min 12. Tinggal mudah sekali, tinggal disubstitusikan. Selanjutnya tentukan limit untuk fungsi polinomial berikut. Nah, di sini ada fungsi polinomial. Limit 2x plus 3 kuadrat, x-nya adalah 1. Nah, persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan cara memasukkan nilai pendekatan limit ke fungsi limitnya. Sehingga hasilnya adalah, tadi di sini ditulis X sama X-nya adalah 1, tinggal disubstitusikan ke nilai X-nya. Sehingga 2 kali 1 plus 3 kuadrat, hasilnya adalah 25. Jadi nilai X-nya itu tinggal disubstitusikan ke dalam fungsinya, seperti itu. Lalu turunan pertama, kita menghitung nilai turunan. Di sini ada 2 soal. Tentukan turunan pertama dari X kuadrat dan Fx sama dengan 2X pangkat 3 plus X pangkat 2. Yang A yaitu
yang A ini adalah soalnya X kuadrat, yaitu pangkat. Nah, jadi sehingga kita harus melihat di teorema pangkat atau persamaan untuk mencari turunan pangkat. Di mana di sini dituliskan, di resume juga sudah ada, jadi teman-teman silahkan dibuka. Di sini Fx sama dengan pada saat Ax pangkat N dengan A bernilai konstan, maka turunannya adalah F arsen atau F pangkat minus 1 sama dengan ANX pangkat N minus 1. Maka turunannya pangkatnya dikurangi dengan minus 1. Seperti itu. Nah, jadi kita nanti angka-angka itu tinggal kita lihat, kembalikan lagi ke persamaannya. Maka pada saat tadi Y sama dengan X kuadrat, tadi kan tentukan turunan pertama dari X kuadrat. Maka Y arsen atau Y turunannya adalah sama dengan DY per DX. Lalu Y-nya yang kita turunkan. D per dx dalam kurung Y sama dengan D min dx X kuadrat yang akan kita turunkan. Maka X kuadrat. N-nya siapa? 2 ini adalah N. Sehingga tadi di persamaannya adalah ANX pangkat N minus 1 turunannya. Sehingga 2 menjadi 2 diambil ke depan. X kuadrat. X kuadrat. Ini 2 N X X pangkat N min 1. N-nya tadi 2 min 1. Sehingga hasilnya adalah 2X. Ya, jadi ingat 2 ini adalah N. Ya, ini sama dengan di persamaannya. ANX pangkat N min 1. Jadi kita harus tahu N-nya siapa ya? A-nya siapa? X-nya siapa? Nah, seperti itu. Itu untuk mencari turunan. Coba yang B. Nah, ini yang B ini kita menggunakan semua teorema. Ada teorema pangkat, teorema perkalian, penambahan, dan juga pengurangan. Tadi fungsinya adalah fungsi X-nya sama dengan 2X pangkat 3 plus X pangkat 2. Sehingga F arsen atau turunannya adalah dfx per dx. Nah, yang diturunkan adalah fungsi X tersebut. Yang diturunkan adalah fungsi 2X pangkat 3 plus X pangkat 2. Sehingga 2X pangkat 3. Nah, tadi 2 ini adalah A. N-nya adalah 3. Sehingga 2 D per dx diturunkan X pangkat 3-nya. Lalu plus X kuadrat yang diturunkan adalah X kuadratnya. Sehingga 2 ditambah X pangkat 3. Ini dari X pangkat 3. Tadi menjadi 3X 3 min 1. Sehingga menjadi 3X pangkat 2 plus 2X. Nah, 2X-nya sama dengan 2. Karena tidak ada N-nya adalah pangkatnya adalah 1. Sehingga 0. Nah, jadi dia X-nya hilang menjadi tinggal hanya 2. Sehingga hasilnya adalah 6X kuadrat plus 2X. Seperti itu. Nah, lalu yang terakhir kita masuk ke aplikasi turunan. Nah, jadi turunan ini bisa digunakan untuk contoh mencari nilai kecepatan suatu benda. Jadi di sini ada persamaan, lalu persamaan itu diturunkan untuk mencari nilai kecepatannya. Contoh, misalnya di sini ada persamaannya ST sama dengan 8T kuadrat min 5T. Tentukan kecepatan benda saat waktunya di 7 detik atau 7 second. T-nya sama dengan 7 second. Maka tadi ini fungsi ST-nya diturunkan 8T kuadrat min 5T menjadi turunannya adalah 16T min 5. Nah, T-nya V7 pada saat kecepatannya 7 detik itu tinggal disubstitusikan nilai 7-nya ke dalam variabel T. Yang T variabel T itu diganti dengan 7 sehingga hasilnya adalah 107 satuan. Seperti itu. Itu adalah aplikasi dari turunan. Mungkin itu saja. Silahkan dipelajari contoh-contoh lainnya. Diperhatikan. Di matematika ini kita kembali ke persamaannya. Jadi kita lihat dulu. Oh, ini soalnya limit. Limitnya adalah pengurangan. Mencari pengurangannya, pengurangan limit. Berarti kita harus melihat tuh ke persamaan pengurangan limit. Nah, jadi teman-teman pada saat UAS kan boleh menulis gitu ya. Teorema limitnya silakan ditulis di satu lembar not A4 karena hanya boleh membawa not A4. Lalu nanti di situ bisa untuk mengerjakan soal-soal ujian yang serupa atau sejenis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.